Alia, seorang gadis muda berusia 24 tahun, baru saja menyelesaikan studinya di salah satu universitas di kota. Setelah bertahun-tahun hidup jauh dari kampung halaman, ia memutuskan untuk kembali ke Kampung Lembur Tengah, sebuah desa tua di pinggiran kota yang dikelilingi sawah dan hutan. Kampung ini dikenal dengan rumah-rumah panggung kayunya yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Meskipun terkesan sepi dan jauh dari hiruk-pikuk kota, kampung ini menyimpan kenangan indah bagi Alia, terutama tentang neneknya, Nenek Siti. Nenek Siti adalah sosok yang sangat dihormati di kampung itu. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, tapi ia masih tampak kuat meski terlihat lelah. Rumah panggung peninggalan nenek moyang mereka itu menjadi tempat tinggal Alia sejak kecil. Sebelumnya, Alia tinggal bersama orang tuanya di kota, tapi sejak mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan, Alia merasa kehilangan tempat untuk pulang. Nenek Siti yang tinggal sendirian di rumah besar itu menyambut Alia dengan tangan terbuka. Rumah nenek, meski tua dan sedikit berdebu, selalu terasa nyaman bagi Alia. Ada aroma kayu tua yang khas, dan suara angin yang berdesir lewat celah-celah papan kayu di dinding rumah membuat suasana terasa begitu damai. Di sekitar rumah, hanya ada deretan pohon besar dan sawah yang luas. Desa ini sangat sunyi, terutama di malam hari, ketika hanya suara kodok dan jangkrik yang terdengar. Alia memang merindukan suasana kampung yang tenang ini. Namun, di balik ketenangan itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, tapi selalu terasa. Nenek Siti selalu bilang, "Di sini ada yang menjaga, jadi kamu harus hati-hati." Alia tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Baginya, itu hanyalah cerita orang tua yang suka menakut-nakuti anak muda. Setelah menurunkan koper-kopernya ke kamar kecil di lantai atas, Alia duduk di kursi tua yang ada di ruang tamu. Ia melihat keluar jendela, melihat sekelompok anak kecil sedang bermain bola di jalan setapak yang berdebu. Tak jauh dari rumah nenek, terdapat sebuah gubuk tua yang tampak kosong. Gubuk itu sudah lama tidak digunakan, dan hanya ada reruntuhan di sekitarnya. Namun, meski tak ada yang tinggal di sana, Alia sering merasa ada yang mengamatinya dari balik jendela gubuk itu. Pagi-pagi sekali, Alia duduk bersama neneknya di beranda rumah sambil menyesap kopi panas. Mereka berbicara tentang kehidupan Alia di kota, tentang kuliahnya yang baru selesai, dan tentang rencananya untuk membuka usaha kecil di desa ini. Nenek Siti mengangguk-angguk, sesekali menyela dengan cerita-cerita tentang masa muda dan teman-teman lamanya. Tapi, saat Alia bertanya tentang orang-orang yang dulu tinggal di gubuk dekat rumah mereka, wajah neneknya tiba-tiba berubah serius. "Jangan terlalu dekat dengan gubuk itu, Alia," kata Nenek Siti pelan. "Banyak yang tak tahu cerita di baliknya. Tempat itu tak seharusnya ada." Alia terkejut mendengar peringatan itu, tapi ia hanya tersenyum tipis. "Nenek terlalu khawatir. Itu cuma gubuk tua yang sudah lama kosong," jawabnya sambil tertawa kecil. Namun, ada rasa tak nyaman yang mulai merayap dalam hati Alia. Sejak saat itu, pikirannya tak bisa lepas dari gubuk itu. Pagi itu, meski suasana desa tampak seperti biasa, ada sesuatu yang berbeda di udara. Seperti ada sesuatu yang sedang mengintai, menunggu untuk bangkit dari tidur panjang. Alia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang ia tahu, hidup di kampung ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Sudah seminggu Alia tinggal di rumah nenek. Suasana kampung memang tenang, tapi sejak malam ketiga, Alia mulai merasakan hal-hal aneh. Semua berawal dari suara langkah kaki di bawah rumah. Rumah panggung kayu itu berdiri di atas tiang-tiang, dan bagian bawahnya dipakai untuk menyimpan alat-alat bertani. Tapi setiap malam, sekitar jam 2 dini hari, Alia mendengar langkah kaki berat seperti orang mondar-mandir di bawah. Awalnya, ia mengira itu hanya suara hewan. Tapi langkahnya terlalu berat, terlalu berirama seperti langkah manusia dewasa. Saat ia memberanikan diri mengintip dari jendela kamarnya, tak ada siapa-siapa. Gelap total. Tapi langkah itu tetap terdengar, tepat di bawah lantai tempat tidurnya. Suatu malam, rasa penasarannya memuncak.
Ia mengintip dari sela papan lantai kamar, dan melihat bayangan hitam besar bergerak pelan. Ia langsung mundur ketakutan. Jantungnya berdebar kencang, dan ia hanya bisa menutup telinga dengan bantal sampai pagi. Keesokan harinya, Alia mencoba bertanya pada neneknya tentang hal itu. "Nek, semalam aku dengar suara orang jalan di bawah rumah. Nenek dengar juga enggak?" Nenek Siti hanya diam. Pandangannya kosong, bibirnya mengatup rapat. Setelah beberapa detik, ia menjawab singkat, "Jangan didengerin, Alia. Enggak semua suara harus kamu tahu dari mana asalnya." Jawaban itu membuat Alia makin bingung. Tapi ia memilih untuk tidak memperdebatkan. Mungkin neneknya memang sudah terbiasa dengan suara-suara aneh itu. Hari berikutnya, keanehan makin terasa. Setiap kali Alia menyapu lantai, ia selalu menemukan tanah merah di pojok-pojok ruangan. Padahal semua pintu dan jendela tertutup. Tanah itu seperti berasal dari bawah rumah. Warnanya pekat, dan setiap kali dibersihkan, keesokan paginya pasti ada lagi. Ia juga mulai merasa tak nyaman saat berada sendirian di dalam rumah. Kadang saat ia sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara seperti bisikan dari ruang tamu. Saat ia datangi, tak ada siapa-siapa. Jendela tertutup, pintu terkunci, dan neneknya sedang tidur di kamar. Puncaknya terjadi saat Alia sedang menyapu di sore hari. Saat ia menyapu ke arah bawah lemari tua, ujung sapunya menyentuh sesuatu yang keras. Ia jongkok dan melihat sebuah kunci tua berwarna hitam. Kunci itu penuh debu, tapi terasa berat dan dingin saat disentuh. Ia memutuskan menyimpannya di laci meja makan, niatnya ingin bertanya ke nenek nanti malam. Namun, malamnya, kunci itu hilang. Alia bingung bukan main. Ia yakin kunci itu ia simpan baik-baik, tapi lacinya kosong. Ia mencari di lantai, di bawah meja, di seluruh sudut dapur, tapi tak ada. Saat ia bertanya pada nenek, lagi-lagi nenek Siti hanya menjawab, "Kalau kamu nemu sesuatu yang bukan milikmu, jangan disimpan. Taruh aja di tempat asalnya." Malam itu, suara langkah kaki kembali terdengar. Tapi kali ini, ada suara lain yang menyertainya. Seperti suara erangan pelan, seperti orang menahan sakit. Alia menggigil di balik selimut. Ia ingin lari, tapi tak bisa bergerak. Matanya menatap langit-langit kamar, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Apa sebenarnya yang bersembunyi di bawah rumah neneknya? Saat pagi tiba, Alia merasa tubuhnya lemas. Matanya merah karena kurang tidur. Tapi ia tetap berusaha tenang. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal sudah pasti, ada sesuatu yang tak wajar di rumah ini. Dan suara-suara itu, mungkin baru awalnya saja. Seminggu berlalu sejak malam itu, dan perasaan tak nyaman Alia semakin memuncak. Suara langkah kaki yang datang setiap malam, langkah berat yang tak kunjung hilang, kini terasa seperti ancaman yang nyata. Ia mulai merasa terperangkap dalam ketidakpastian. Setiap malam, ia berharap suara itu tak akan datang, namun setiap malam pula ia terjaga di tengah malam, mendengarnya dengan jelas, seperti langkah seseorang yang berjalan di bawah rumah, tepat di bawah kamar tempatnya tidur. Alia berusaha mencari penjelasan rasional. Mungkin hanya tikus besar atau binatang lain yang berjalan di bawah rumah. Tapi semakin lama, langkah itu semakin terdengar lebih nyata, lebih teratur, seperti langkah manusia. Suara itu bukan hanya datang dari satu arah, tetapi dari berbagai sudut rumah, seolah-olah seseorang berjalan mengelilingi rumahnya. Setiap kali Alia mencoba mencari tahu, tak ada siapa-siapa di bawah sana. Hanya kegelapan yang memandanginya. Pada malam kelima setelah kejadian itu, Alia memutuskan untuk bertindak. Ia tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di bawah rumah neneknya. Jadi, ketika malam tiba dan suara itu mulai terdengar, Alia memberanikan diri untuk turun ke bawah, melangkah dengan perlahan menuju pintu belakang. Ia memegang senter dengan tangan yang sedikit gemetar. Suasana malam itu begitu sunyi. Hanya suara angin yang berhembus dan derap langkahnya yang terdengar. Ketika tiba di bawah rumah, ia berhenti sejenak. Hatinya berdebar kencang,
tetapi ia berusaha menguatkan dirinya. Ia mengarahkan senter ke sudut-sudut rumah yang gelap. Tidak ada apa-apa, hanya ruang kosong penuh dengan alat-alat lama milik nenek. Tiba-tiba, sinar senter Alia jatuh pada sebuah benda yang menonjol di sudut ruangan. Sebuah kotak kayu tua, hampir tersembunyi di balik tumpukan jerami. Penasaran, Alia mendekat. Kotak itu terlihat sangat usang, dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Benda itu terasa asing dan membuat perasaan Alia semakin cemas. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah kain hitam tebal, terlipat rapi. Ketika ia membuka kain tersebut, matanya terbelalak. Di dalamnya ada benda-benda aneh. Potongan-potongan rambut manusia, seutas tali, dan beberapa benda kecil yang tak bisa ia kenali. Jantungnya berdegup kencang. Apa ini? Ada bau yang sangat tajam, membuat Alia mual. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari arah belakangnya. Alia, suara itu terdengar begitu pelan, namun sangat jelas. Suara itu berasal dari bawah rumah, tapi tidak dari arah yang biasa ia dengar. Alia menoleh cepat, dan untuk sesaat, ia merasa ada seseorang di balik bayangan gelap itu. Namun, tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba untuk bangkit dan kembali ke atas, namun tiba-tiba kotak itu terlepas dari genggamannya. Ia mendengar suara keras saat kotak kayu itu jatuh ke lantai, seperti sesuatu yang tak ingin ditemukan. Sesaat setelah itu, langkah kaki yang biasa terdengar kembali datang, lebih keras dari sebelumnya. Ini bukan lagi suara binatang. Alia merasa ada sesuatu yang sangat jahat sedang mengamatinya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Panik, Alia berlari ke tangga, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari bawah rumah. Namun saat kakinya menginjakkan langkah pertama di tangga, sebuah suara tertahan keluar dari mulutnya. Ada sesuatu yang menariknya kembali, seolah-olah tangan tak kasat mata mencengkeram kakinya. Ia terjatuh, dan senter yang digenggamnya terlempar jauh. Alia, kamu harus tahu, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, seolah datang dari bawah lantai rumah neneknya. Dengan susah payah, Alia bangkit dan berlari ke atas, berlari menuju kamar neneknya. Setibanya di dalam kamar, ia menutup pintu dengan terburu-buru, mencoba menenangkan napasnya yang masih tercekat. Namun, sesuatu dalam dirinya tahu bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri dari ketakutan ini. Perasaan takut itu semakin dalam, seperti ada sesuatu yang sudah menunggunya. Pagi hari, Alia mencoba untuk berbicara dengan neneknya. Ia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun, Nenek Siti hanya menatapnya dengan mata yang kosong, lalu berkata pelan, "Kamu sudah tahu, Alia. Kamu harusnya sudah tahu." Kalimat itu membuat Alia semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Mengapa neneknya seperti menyembunyikan sesuatu? Dan lebih penting lagi, apa yang akan terjadi padanya selanjutnya? Hari demi hari, ketegangan yang dirasakan Alia semakin membesar. Suara langkah kaki yang semula hanya terasa seperti gangguan, kini berubah menjadi ancaman yang nyata. Semakin sering ia mendengar suara itu, semakin jelas ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Terlebih setelah malam itu, setelah ia menemukan kotak kayu dan benda-benda aneh di dalamnya, rasa takutnya semakin tak tertahankan. Setiap malam, ia terjaga. Setiap suara kecil pun membuat jantungnya berdegup kencang. Meskipun tubuhnya lelah, tiduran yang ia dapatkan hanyalah tidur yang terputus-putus, sesekali ia terbangun dengan rasa tercekik, seolah ada yang menahan napasnya. Alia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, berusaha melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, semakin ia mencoba untuk menjalani rutinitas, semakin banyak hal ganjil yang terjadi. Suatu pagi, saat ia sedang menyiapkan sarapan di dapur, Alia melihat bayangan seseorang di jendela. Ia terkejut dan segera menoleh. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi, bayangan itu tetap saja terasa begitu nyata, seperti seseorang yang mengintipnya dari luar. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh semakin intens. Alia mulai merasa bahwa rumah neneknya sudah tidak aman lagi.
Tidak hanya suara langkah kaki dan bayangan yang mengintai, tetapi juga benda-benda yang ia temukan di sekeliling rumah. Beberapa kali ia menemukan barang-barang yang tidak ia letakkan di tempatnya, dan selalu ada aroma yang menyengat, seperti bau busuk yang datang entah dari mana. Pada malam yang sama, saat ia sedang duduk di ruang tamu, neneknya tiba-tiba datang menghampiri. Wajah Nenek Siti tampak lebih pucat dari biasanya. "Alia, kamu harus pergi dari sini," katanya dengan suara gemetar. "Sudah saatnya kamu tahu. Kamu tak bisa lagi tinggal di sini. Rumah ini bukan tempat yang aman." Alia terkejut, namun tak bisa berkata apa-apa. "Kenapa, Nek? Apa yang terjadi?" tanyanya, merasa perasaan ketakutan mulai menguasai dirinya. Nenek Siti menatapnya dengan tatapan yang tajam, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, namun tak bisa keluar dari bibirnya. "Ada sesuatu yang terikat dengan rumah ini, Alia," kata neneknya akhirnya. "Sesuatu yang tak bisa lepas. Dan kamu adalah bagian dari itu." Alia bingung. "Bagian dari itu? Apa maksud nenek?" Nenek Siti memandangnya dengan mata yang penuh kesedihan. "Ini semua salahku. Aku yang membuatnya terjadi. Aku yang membuat perjanjian itu, untuk mendapatkan kekuatan dan perlindungan. Aku tak pernah tahu bahwa itu akan melibatkanmu, Alia. Aku tak tahu kau akan jadi korban juga." Alia merasa hatinya terhimpit. Semua yang terjadi, semua suara dan kejadian aneh yang ia alami, ternyata ada kaitannya dengan neneknya. Tapi apa yang dimaksud nenek dengan perjanjian? Apa yang ia lakukan? Dengan perasaan cemas yang semakin memuncak, Alia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak bisa tinggal diam dan membiarkan semuanya mengganggu hidupnya. Malam itu, Alia mengamati neneknya dengan seksama. Setelah Nenek Siti tertidur, Alia dengan hati-hati menyelinap ke ruang bawah rumah. Kali ini, ia membawa alat-alat untuk menggali lebih dalam. Ia tahu, kalau ingin mengerti semuanya, ia harus menggali lebih jauh. Begitu ia mencapai bagian bawah rumah, Alia merasa udara semakin berat. Ia merasa ada yang mengawasinya. Langkahnya terdengar lebih keras, lebih jelas. Seolah sesuatu itu mendekat. Namun, Alia tak mundur. Ia melanjutkan langkahnya menuju bagian belakang rumah. Di sana, ia menemukan sebuah lubang besar di tanah, yang sepertinya sudah lama tidak terlihat. Lubang itu seperti tempat yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Tanpa pikir panjang, Alia mulai menggali. Tanahnya terasa keras dan berat, namun ia terus menggali sampai akhirnya ia menemukan sebuah benda besar tertimbun di dalamnya. Dengan susah payah, Alia menarik benda itu keluar. Benda itu adalah sebuah peti kayu besar yang sangat berat. Peti itu tertutup rapat, dengan kunci besar yang menggantung di salah satu sisi. Alia merasa perasaan takutnya semakin menguat. Ini pasti sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sudah lama disembunyikan. Saat ia mencoba membuka peti itu, ia mendengar suara bisikan halus di telinganya, "Jangan buka, jangan buka peti itu." Suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah berasal dari dalam peti. Tapi, rasa penasaran Alia lebih besar. Ia memaksa membuka peti itu, dan begitu peti itu terbuka, udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Dalam peti itu, Alia menemukan beberapa benda yang lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Potongan-potongan tubuh manusia yang sudah membusuk, dan benda-benda yang tampak seperti bagian dari ritual. Alia hampir pingsan. Ia tak bisa bernafas dengan normal. Apa yang baru saja ia temukan? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Apa yang neneknya lakukan? Rasa takut, bingung, dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Kejadian-kejadian aneh yang selama ini ia alami ternyata bukan kebetulan. Semua ini ada hubungannya dengan perjanjian neneknya. Dan Alia tahu, ia harus segera keluar dari tempat ini, sebelum semuanya terlambat. Alia merasa dunia di sekitarnya terbalik begitu ia menemukan isi peti itu. Potongan tubuh manusia yang membusuk, benda-benda yang terkesan seperti bagian dari ritual gelap,
semuanya membuat perasaannya campur aduk. Ketakutan yang semakin menguat membuatnya hampir tak mampu bernapas. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan untuk kembali ke atas rumah. Namun, saat ia berbalik, langkahnya terhenti. Ada suara gemerisik yang datang dari dalam kegelapan. Alia mendongak, matanya terpaku pada pintu yang kini terbuka sedikit. Pintu yang seharusnya tertutup rapat. Ia merasa jantungnya berdegup sangat keras. Hatinya berkata untuk lari, untuk keluar dari rumah itu dan melupakan segalanya. Tetapi rasa ingin tahu yang menggebu mendorongnya untuk tetap tinggal. Dengan langkah ragu, Alia mendekati pintu. Tanpa sadar, ia menyentuh gagangnya, dan perlahan membuka pintu tersebut. Ruangan itu tampak seperti gudang yang sudah lama tak terurus. Di sudut, ada sebuah meja kayu besar dengan beberapa benda asing tersusun rapi di atasnya. Namun yang membuat Alia terkejut, di tengah-tengah meja itu terdapat sebuah buku besar dengan sampul kulit hitam. Buku itu seolah memanggilnya. Alia mendekat dengan hati yang berdebar. Tanpa berpikir panjang, ia membuka halaman pertama. Tertulis dengan huruf-huruf yang sulit dipahami, namun ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Alia. Untuk mendapatkan kekayaan dan perlindungan, ada pengorbanan yang harus dibayar. Alia terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata tersebut. Pengorbanan? Apa maksudnya? Apakah neneknya terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan? Apa yang telah neneknya lakukan untuk mendapatkan kekuatan yang selama ini ia nikmati? Dengan tangan gemetar, Alia membalik halaman demi halaman, sampai akhirnya menemukan gambar yang sangat mengerikan. Sebuah gambar yang menunjukkan seorang wanita tengah berdiri di depan sebuah altar, dengan darah mengalir di bawahnya. Di sekelilingnya terdapat simbol-simbol aneh yang Alia tak pernah lihat sebelumnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah ritual yang dilakukan neneknya, yang ia lakukan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini. Alia menutup buku itu dengan cepat, seolah-olah takut ada yang melihatnya. Namun, perasaan bingung dan ketakutan kembali menyerangnya. Apa yang terjadi dengan neneknya? Apa yang telah ia lakukan untuk mendapatkan apa yang ia miliki? Semua jawaban itu seolah berada di luar jangkauan Alia, namun ia merasa ada sesuatu yang sangat buruk menunggu di balik semua ini. Saat itu, ia mendengar suara langkah kaki dari arah tangga. Alia hampir terjatuh ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia menyembunyikan buku itu di balik jaketnya dan bergegas menuju pintu. Namun, langkah itu semakin mendekat. Dan saat ia menoleh, neneknya berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, matanya kosong dan tampak seperti orang yang tidak sepenuhnya sadar. "Nev?" Alia mencoba bersuara, namun suara yang keluar terdengar serak. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan neneknya malam itu. Nenek Siti hanya berdiri di sana, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya tampak kosong, seperti orang yang kehilangan kesadarannya. Alia semakin bingung. Apakah neneknya tahu apa yang sedang ia lakukan? Apa yang terjadi pada neneknya? Alia ingin bertanya lebih banyak, namun saat matanya bertemu dengan mata neneknya, ia merasakan sesuatu yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, Nenek Siti membuka mulutnya dengan suara yang terputus-putus. Jangan buka itu," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Matanya menatap Alia dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Alia terpaku. Neneknya tahu apa yang ia temukan? Kenapa neneknya begitu khawatir? Itu membuat Alia semakin tidak mengerti. "Apa maksud nenek?" tanya Alia dengan suara gemetar. Nenek Siti hanya menggelengkan kepala, seperti menahan sesuatu yang sangat berat. Sudah terlambat untuk mundur," kata neneknya pelan. "Kamu terikat dengan semua ini, Alia. Kamu tak bisa lari." Perasaan takut yang luar biasa menyelimuti Alia. Apa yang dimaksud nenek dengan kata-kata itu? Mengapa ia merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan? Tiba-tiba, sebuah suara dari dalam rumah terdengar, seperti ada sesuatu yang bergerak di ruang bawah tanah. Alia merasa panik.
Ia ingin berlari, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang mengikatnya dengan rumah itu, dengan neneknya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Apa yang harus ia lakukan? Semuanya terasa semakin gelap dan menakutkan, dan Alia merasa berada di ujung jurang yang tak bisa ia hindari lagi. Dengan perasaan bingung dan ketakutan yang semakin mencekam, Alia tahu satu hal, ia harus segera mencari jawaban, sebelum semuanya terlalu terlambat. Alia tak bisa lagi menahan ketakutan yang terus menghantuinya. Semua yang ia temui, semua yang ia dengar, kini terasa seperti perangkap yang semakin rapat menjerat dirinya. Rumah neneknya yang dulu terasa aman kini terasa seperti penjara. Ada perasaan yang menggerogoti dirinya, sebuah perasaan bahwa ia tak bisa lagi melarikan diri. Semuanya sudah terlalu terlambat. Namun, meskipun ketakutannya begitu besar, Alia tak bisa terus bersembunyi dalam ketakutan. Ia tahu, jika ia tidak melawan, maka hidupnya akan terus berada dalam bayang-bayang kegelapan yang diciptakan oleh neneknya dan perjanjian yang telah dilakukan. Tak ada jalan mundur. Alia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini, apapun risikonya. Pagi itu, setelah pertemuan aneh dengan neneknya, Alia memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi mengandalkan neneknya untuk memberinya jawaban. Jika neneknya tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi, maka Alia sendiri yang harus mencari tahu lebih dalam. Ia harus mencari cara untuk memutuskan ikatan yang mengikatnya dengan rumah itu, dengan ritual yang sudah begitu lama berlangsung. Tanpa memberitahu neneknya, Alia kembali ke ruang bawah rumah. Kali ini, ia membawa alat yang lebih lengkap, sebuah senter dan pisau kecil yang ia temukan di dapur. Ia tahu ia harus berhati-hati, karena siapapun yang mencoba mengganggu keseimbangan rumah itu, akan menghadapi konsekuensi yang sangat buruk. Namun, rasa takutnya lebih besar dari sekadar kekhawatiran akan bahaya yang mungkin mengintai. Saat Alia sampai di ruang bawah rumah, suasana di sana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Udara di sekitar sini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tak tampak namun selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia menyalakan senter dan memeriksa setiap sudut ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, ia membuka lemari kayu tua yang ada di sudut ruangan. Lemari itu terasa sangat berat, dan saat Alia membuka pintunya, ia mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan. Di dalam lemari itu, terdapat sejumlah buku-buku tebal yang tampaknya sangat kuno. Namun, yang menarik perhatian Alia adalah sebuah kotak kecil yang tersembunyi di belakang tumpukan buku. Kotak itu terbuat dari kayu, dengan ukiran yang sangat indah, namun tampak tua dan rapuh. Alia merasa ada sesuatu yang sangat penting di dalam kotak itu, sesuatu yang mungkin bisa memberikan jawaban atas semua yang terjadi. Dengan hati-hati, Alia membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah amulet berbentuk cincin kecil dan sebuah kertas lusuh yang tampaknya sudah sangat tua. Kertas itu penuh dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca, namun ada beberapa kata yang masih jelas terlihat. Buat perjanjian dengan darah, maka hidupmu akan selamat, namun jiwa akan terikat. Alia menggenggam cincin itu dengan erat. Amulet itu terasa dingin, dan ada perasaan aneh yang datang begitu ia memegangnya. Seperti ada kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Alia memasukkan cincin itu ke dalam kantongnya dan bergegas keluar dari ruang bawah rumah. Ia tahu, benda ini mungkin punya kaitan langsung dengan perjanjian yang neneknya buat. Setelah kembali ke kamar, Alia duduk terpekur. Pikirannya berputar-putar, mencoba memecahkan teka-teki yang semakin rumit. Semua petunjuk yang ia temui menunjukkan bahwa neneknya telah terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Namun, perjanjian itu jelas melibatkan Alia juga. Ia merasa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia pahami. Saat malam tiba, ketegangan semakin meningkat. Nenek Siti tidak banyak berbicara, hanya mengamati Alia dengan tatapan kosong. Alia merasa semakin tertekan. Ia tahu neneknya sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual sederhana. Dan sekarang, setelah ia menemukan cincin dan kertas itu,
Alia yakin bahwa neneknya terlibat dalam sebuah perjanjian yang sangat berbahaya. Namun, Alia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan semuanya begitu saja. Ia harus berjuang. Ia tidak bisa menyerah. Jika neneknya tidak bisa membebaskannya, maka Alia yang harus melakukannya. Dengan tekad yang bulat, Alia mulai mencari cara untuk memutuskan perjanjian itu. Ia tahu, untuk melawan, ia harus mengetahui lebih dalam mengenai kekuatan yang ada di rumah itu dan ritual yang sudah dilakukan. Ia harus menemukan kelemahan dari perjanjian itu, jika ada. Dan untuk itu, ia harus menghadapi ketakutannya. Namun, ketika ia mulai mencari lebih jauh tentang ritual yang telah terjadi di rumah itu, ia menyadari satu hal yang lebih menakutkan. Dalam ritual seperti ini, tak ada jalan keluar tanpa harga yang sangat mahal. Dan Alia harus siap membayar harga itu, jika ia ingin selamat. Malam itu terasa berbeda dari biasanya. Ada ketegangan yang sangat nyata di udara, seperti sebuah perasaan yang menekan setiap sudut rumah. Alia terjaga, matanya terbuka lebar di kegelapan. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya, entah itu dari dalam rumah atau dari luar. Suara-suara aneh yang sering terdengar semakin intens, lebih jelas, dan lebih mengganggu. Seolah dunia di sekitarnya ingin menghancurkan dirinya, menjebaknya dalam kegelapan yang tak ada ujungnya. Alia merasakan sesuatu yang asing di sekelilingnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah. Suara langkah kaki yang tak terlihat, suara pintu yang dibuka tanpa ada orang, hingga bisikan yang sangat lembut terdengar jelas di telinganya, meskipun ia tahu tidak ada orang di sekitarnya. Puncaknya terjadi ketika ia mendengar suara keras dari lantai bawah. Seperti sesuatu yang jatuh dengan sangat keras. Alia langsung melompat dari tempat tidur, berlari ke arah pintu. Namun, saat ia membuka pintu kamar, seluruh rumah terasa sangat berbeda. Suasana di sekelilingnya gelap, lebih pekat dari biasanya, dan setiap langkah yang ia ambil seperti ditarik oleh sesuatu yang tak tampak. Tanpa berpikir panjang, Alia berlari turun menuju ruang bawah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Suara-suara aneh terdengar semakin dekat. Bisikan-bisikan itu semakin jelas, dan kini ia bisa mendengarnya dengan sangat jelas, seperti suara perempuan yang sedang menangis, memanggil namanya. Alia, Alia. Suara itu terdengar begitu dekat. Semakin dekat, hingga Alia merasa ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Ia mencoba berlari lebih cepat, namun langkahnya terasa semakin berat, seperti ada tangan yang menariknya ke dalam kegelapan. Saat akhirnya ia sampai di ruang bawah rumah, Alia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah-tengah ruangan itu, Nenek Siti berdiri dengan wajah yang tidak bisa dikenali. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan kulitnya terlihat sangat keriput. Neneknya tidak tampak seperti orang yang ia kenal. Alia. Suara neneknya terdengar seperti bisikan yang keluar dari dalam perut tanah. Suara itu meresap ke dalam tubuh Alia, membuatnya menggigil. "Nek, apa yang terjadi? Kenapa nenek jadi seperti ini?" Alia mencoba berkata, suaranya hampir tak terdengar karena ketakutan yang menyelimutinya. Nenek Siti tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, matanya menatap Alia kosong, seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Lalu, tiba-tiba neneknya berbicara dengan suara yang sangat dalam, suara yang tidak lagi terdengar seperti neneknya. "Kamu tidak bisa lari, Alia. Kamu sudah terikat. Kamu sudah menjadi bagian dari perjanjian ini." Suara itu bergema di seluruh ruangan, seolah datang dari ribuan suara sekaligus. Alia merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba melangkah mundur, namun ada sesuatu yang menahannya. Dalam sekejap, ruangan di sekelilingnya berubah. Dinding-dinding rumah bergetar, dan seolah-olah waktu berhenti. Ia bisa mendengar suara teriakan yang berasal dari dalam tanah, suara yang seolah datang dari dunia lain. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki Alia terbuka, mengeluarkan cahaya merah yang sangat terang. Dari dalam lubang itu,
muncul tangan-tangan berbentuk tengkorak yang merayap ke arah Alia. Ia terperangah. Apa yang sedang terjadi? Kenapa ada tangan-tangan seperti itu? Alia berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya teriakan yang terpendam dalam dirinya. Tangannya meraih cincin yang ia temukan beberapa hari lalu, cincin yang penuh dengan energi gelap. Entah mengapa, saat ia menyentuh cincin itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan yang mengalir melalui dirinya, kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Tangan-tangan itu semakin mendekat, dan Alia merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti dirinya. Ia tahu, ia tidak akan selamat jika tetap terjebak di tempat ini. Namun, tiba-tiba ia teringat akan sesuatu yang ditulis di kertas yang ia temukan sebelumnya. Buat perjanjian dengan darah, maka hidupmu akan selamat, namun jiwa akan terikat. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan itu? Mengapa neneknya bisa begitu terikat dengan sesuatu yang sangat gelap? Dalam kebingungannya, Alia melihat neneknya yang kini mulai berubah. Wajah neneknya mulai mengerut, menjadi semakin mengerikan. Sudah saatnya kamu membayar, Alia. Suara itu keluar dari mulut neneknya dengan sangat mengerikan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seketika, Alia merasa dirinya seperti disedot ke dalam kegelapan. Tubuhnya mulai terangkat, dan segala sesuatu di sekelilingnya berputar. Ia berusaha melawan, namun tubuhnya terasa seperti dibekukan oleh kekuatan yang lebih besar. Teror puncak ini baru saja dimulai, dan Alia tahu bahwa ia berada di ujung kehancuran. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang bertekad untuk melawan. Ia harus keluar dari kegelapan ini, atau ia akan hilang selamanya. Alia terengah-engah, tubuhnya menggigil saat ia terlempar kembali ke lantai. Tangan-tangan tengkorak yang sempat menariknya kini lenyap, namun rasa takut yang mendalam tetap merasuki dirinya. Semua yang terjadi di rumah ini terasa semakin tak masuk akal. Setiap inci ruang di rumah neneknya seakan dipenuhi oleh kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang jahat dan tidak bisa dijelaskan. Kini, Alia tahu bahwa untuk keluar dari kegelapan ini, ia harus menghadapi neneknya. Ia harus menghadapi sumber dari semua teror yang telah mengikat hidupnya. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Kalau ia terus lari, ia tahu, ia tak akan pernah keluar hidup-hidup. Kenapa, Nek? Alia berteriak dengan suara serak. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kenapa kamu melibatkan aku dalam semua ini? Nenek Siti berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Matanya yang kosong menatap Alia dengan penuh kehampaan. Tidak ada jawaban dari mulut neneknya. Hanya bisikan-bisikan yang terus bergaung di sekeliling rumah, seakan suara-suara itu berasal dari dunia lain. Alia merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan ketegangan, namun dia tidak bisa mundur lagi. Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia berdiri, memandang neneknya yang kini seperti menjadi sosok asing. Wajah neneknya yang dulu penuh kasih sayang kini tampak keras dan tak berbentuk, penuh dengan kerutan yang dalam. Ada aura kelam yang menyelubungi neneknya, dan Alia tahu, ada sesuatu yang sangat buruk yang telah terjadi padanya. Nek, aku ingin tahu kebenarannya, kata Alia, suaranya tegas meskipun ada gemetar yang tak bisa disembunyikan. Aku ingin tahu apa yang sudah kamu lakukan dengan semua kekuatan ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah ini? Tiba-tiba, Nenek Siti mengangkat tangan, dan dengan gerakan yang lambat, ia menunjuk ke lantai. Seolah-olah tangan itu menuntun Alia untuk melihat sesuatu yang tersembunyi. Alia, meskipun ketakutan, mengikuti arah jari neneknya. Di bawah lantai yang bergetar itu, ia melihat bayangan samar yang perlahan muncul ke permukaan. Bayangan itu makin jelas, membentuk sosok yang Alia kenali, seorang pria muda yang tampaknya sangat mengenalnya. Dengan terkejut, Alia menyadari bahwa pria itu adalah ayahnya, yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Tubuh ayahnya tampak seperti hantu, tubuhnya terikat oleh rantai yang menjalar hingga ke seluruh rumah. Mata ayahnya yang kosong menatapnya penuh penderitaan, seakan meminta tolong. "Ayah!" Alia berteriak, terkejut melihat sosok itu. "Apa yang terjadi padamu?"
kenapa ayah ada di sini? Nenek Siti hanya tertawa. Suara tawanya terdengar sangat asing, seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Ayahmu sudah menjadi bagian dari perjanjian ini, Alia, kata neneknya, suaranya begitu pelan dan berat. Dia terjebak, dan kini giliranmu. Alia merasa tubuhnya kaku. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Melihat ayahnya dalam kondisi itu, terikat oleh kekuatan jahat yang tak bisa dijelaskan, membuat hatinya hancur. Semua ini adalah akibat dari perjanjian gelap yang neneknya buat. Semua orang yang terlibat dalam perjanjian itu, termasuk ayahnya, telah menjadi bagian dari permainan yang tidak bisa dihentikan. Aku tidak akan menjadi bagian dari ini, Nek, teriak Alia dengan suara penuh tekad. Aku akan mengakhiri semuanya. Aku akan memutuskan semua ini. Nenek Siti tiba-tiba mengangkat tangan, dan ruangan itu bergetar hebat. Lantai mulai retak, dan suara-suara aneh kembali terdengar. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Kau tak bisa melawan, Alia. Kamu sudah terikat, kata neneknya, suaranya semakin dalam, seperti suara yang berasal dari dalam tanah. Namun, Alia sudah tidak peduli. Dengan sekuat tenaga, ia menarik cincin yang ada di kantongnya, cincin yang ia temukan beberapa hari lalu. Ia tahu, ini adalah saatnya. Cincin itu adalah kunci untuk memutuskan semua ikatan yang mengikatnya dengan dunia gelap ini. Alia menatap neneknya dengan mata penuh tekad. Aku akan melawan. Aku akan menghancurkan perjanjian ini. Begitu kata-kata itu keluar, cincin di tangan Alia bersinar terang. Cahaya dari cincin itu menyilaukan, mengalahkan gelap yang mengelilinginya. Ruangan itu berubah menjadi terang benderang. Nenek Siti mundur, wajahnya semakin mengerikan, dan seluruh rumah mulai bergetar hebat. Ada sesuatu yang mulai hancur, seperti ikatan yang telah terjalin begitu lama akhirnya terputus. Namun, meski cahaya dari cincin itu semakin terang, Alia merasakan tubuhnya mulai lemas. Ia tahu, kekuatan yang ia lawan sangat besar, dan ia mungkin tak cukup kuat untuk menghadapinya sendirian. Suara neneknya terdengar lebih keras, lebih mengerikan, seolah mengancam untuk menghisap seluruh kehidupannya. Alia tidak bisa mundur. Dengan sepenuh hati, ia meremas cincin itu lebih kuat lagi, mencoba untuk menghancurkan ikatan yang telah mengikat nenek dan keluarganya ke dunia gelap ini. Pertarungan antara terang dan gelap semakin sengit. Dan, dalam keheningan yang sangat menegangkan itu, Alia tahu satu hal pasti, perjuangannya baru saja dimulai. Cahaya dari cincin yang ada di tangan Alia semakin kuat, menyilaukan, namun ia mulai merasakan tubuhnya semakin lelah. Neneknya, yang sudah mulai mundur dengan wajah penuh amarah, tiba-tiba berhenti. Sesuatu dalam diri Alia seakan memberitahu bahwa kekuatan ini, cincin yang ia pegang, mungkin bisa mengakhiri semua ini. Ia semakin bertekad untuk melawan, untuk menghancurkan kutukan yang telah menjerat keluarganya bertahun-tahun. Namun, saat ia mencoba menambah kekuatan dengan menggenggam cincin itu lebih erat, tiba-tiba suasana sekitar berubah. Rumah itu mulai mereda, getaran yang sebelumnya menggelisahkan berhenti, dan suara-suara mengerikan yang menggema di seluruh ruangan tiba-tiba hilang begitu saja. Keheningan yang aneh menggantikan semuanya. Nenek Siti yang awalnya tampak sangat menyeramkan, kini berdiri diam, menatap Alia dengan ekspresi yang sulit dimengerti. Apa yang terjadi, Nek? Apa ini sudah selesai? Tanya Alia dengan suara penuh kebingungan, matanya meneliti setiap gerakan neneknya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Seakan-akan, semuanya terlalu cepat berhenti. Nenek Siti hanya tersenyum tipis. Apa kamu pikir semua ini akan mudah, Alia? Suaranya kali ini terdengar lebih tenang, jauh berbeda dari suara berat dan menyeramkan yang terdengar sebelumnya. Kau hanya mengira kau menang. Alia tertegun, perasaan ragu mulai meresap dalam dirinya. Sesuatu dalam ucapan neneknya terdengar sangat berbeda, seperti ada kebohongan besar yang tersembunyi di balik kata-katanya. Alia mengira, dengan cincin itu, dia akan berhasil memutuskan perjanjian jahat yang mengikat nenek dan keluarganya. Namun,
Kenapa sekarang neneknya tidak terlihat seperti orang yang kalah? Jangan salah paham, Alia, lanjut neneknya, suaranya kini terdengar hampir seperti bisikan, namun sangat jernih di telinga Alia. Perjanjian ini sudah berlangsung sejak lama, jauh sebelum kamu lahir. Kau hanya bagian kecil dari rencana yang lebih besar. Cincin itu hanyalah ilusi. Perasaan Alia semakin kacau. Ia menatap cincin yang masih ia genggam dengan keras, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan adanya kekosongan. Cincin itu terasa dingin, sangat dingin, seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kekuatan yang sempat ia rasakan mulai pudar, seperti ada sesuatu yang memakan energi dari dalam dirinya. Seketika, ia merasa sangat lelah, hampir tak mampu berdiri. Apa maksudnya, Nek? Alia akhirnya berkata dengan suara penuh keputusasaan. Aku sudah berjuang mati-matian untuk melawan semua ini. Kenapa kau tidak memberi penjelasan yang jelas? Nenek Siti menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikannya. Kamu pikir bisa mengakhiri kutukan ini begitu saja? Cincin itu hanyalah simbol, Alia. Simbol dari perjanjian yang sudah terjalin. Dan kamu adalah bagian dari kelanjutannya. Alia mundur sedikit, merasakan tubuhnya semakin lemah. Perasaan bingung dan takut kembali datang menghantui. Semua perjuangannya tampaknya sia-sia. Cincin itu tidak memberi jawaban yang ia inginkan. Alih-alih merasakan kebebasan, ia malah merasakan seolah-olah ia semakin terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Apa yang kau inginkan dariku, Nek? Kenapa semua ini terjadi? Tanya Alia, suaranya penuh amarah, tapi ada juga kesedihan mendalam. Aku tidak akan jadi bagian dari ini. Nenek Siti tersenyum lagi, senyum yang lebih misterius dan mengerikan. Kau tidak punya pilihan, Alia. Perjanjian ini sudah mengikatmu sejak dulu, sejak kamu memutuskan untuk tinggal di sini. Sejak kamu kembali ke rumah ini, kau sudah terjebak. Kamu adalah bagian dari takdir ini. Ketika Alia mendengarnya, perasaan dalam dirinya berubah drastis. Ada perasaan terhimpit, seperti ada sesuatu yang lebih besar mengendalikan hidupnya. Semua keputusan yang ia buat selama ini terasa seperti jebakan. Apakah ia benar-benar memilih untuk tinggal bersama neneknya? Atau semua itu hanya bagian dari rencana yang telah disusun sejak lama? Nenek Siti melangkah mendekat, dan kali ini, wajahnya semakin menakutkan. Jangan berharap bisa keluar begitu saja, Alia. Aku tahu kau ingin melawan, tapi kau tak akan menang. Cincin itu, sepertimu, adalah bagian dari permainan ini. Dan sekarang, saatnya bagi kita untuk melanjutkan jalan ini, tanpa bisa mundur lagi. Alia merasakan sesuatu yang sangat berat di dadanya. Semua yang terjadi, semua yang ia alami, hanya sebuah permainan yang sudah ditentukan jauh sebelum ia datang ke rumah ini. Cincin yang ia anggap sebagai kunci untuk kebebasan, ternyata hanyalah simbol untuk mengikat dirinya lebih jauh dalam perjanjian gelap itu. Dengan perasaan kosong dan hancur, Alia merasa semua perjuangannya sia-sia. Neneknya, yang kini tampak lebih seperti entitas yang tidak bisa dihentikan, terus tersenyum dengan tatapan penuh kemenangan. Semua harapan yang ia miliki untuk mengakhiri teror ini mulai hancur. Ia tidak tahu bagaimana lagi harus bertahan. Sudah waktunya, Alia. Semua ini telah selesai, ujar Nenek Siti pelan, suara penuh kemenangan yang menembus ketenangan di sekitarnya. Namun, jauh di dalam hatinya, Alia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan. Alia berdiri terdiam, hatinya hancur. Semua yang ia perjuangkan selama ini terasa sia-sia. Cincin yang ia anggap sebagai harapan, ternyata hanya mengikatnya lebih dalam. Nenek Siti, yang kini terlihat seperti sosok yang lebih besar daripada manusia, menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Segala ketakutan dan kebingungan yang ia rasakan mulai membentuk suatu rasa pasrah yang dalam. Namun, di dalam hatinya, Alia tahu bahwa ada sesuatu yang masih bisa ia coba. Sebelum neneknya bisa melangkah lebih dekat,
ia menatap cincin itu sekali lagi. Cahaya yang dulu menyilaukan kini terlihat redup, namun di dalam kegelapan itu, ada kilatan kecil, sebuah harapan yang tidak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, Alia merasa tubuhnya semakin ringan. Seperti ada kekuatan yang mulai mengalir dari dalam dirinya. Tanpa sadar, ia menggenggam cincin itu lebih erat, dan sebuah suara terdengar di dalam pikirannya, bukan dari dunia luar, tapi dari dalam jiwanya sendiri. Bukan hanya cincin itu, Alia. Kekuatanmu ada di dalam dirimu, lebih dari yang kau bayangkan. Alia terkejut. Suara itu, meskipun terdengar lembut, penuh dengan kekuatan. Ia merasakan sesuatu yang dalam dan kuat, yang mulai membangkitkan keberanian baru dalam dirinya. Perasaan lelah, takut, dan putus asa yang tadi hampir menguasainya kini perlahan memudar. Seperti ada energi baru yang mengalir, seiring dengan suara yang terus bergema di pikirannya. "Ned," kata Alia dengan suara yang kini lebih tegas, tidak lagi gemetar. "Kau salah. Aku bukan bagian dari takdir ini. Aku lebih dari itu." Nenek Siti hanya tersenyum, namun kali ini senyum itu tidak tampak menakutkan. Ada keheranan yang mulai muncul di wajahnya, seakan-akan ia baru saja menyadari sesuatu yang berbeda dalam diri Alia. "Kau benar-benar tidak tahu apa yang kau hadapi, Alia." Dengan tekad yang baru lahir dalam dirinya, Alia melepaskan cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke lantai. Keheningan memenuhi ruangan itu, dan sekejap kemudian, cincin itu pecah menjadi serpihan kecil yang menghilang dalam sekejap mata. Tiba-tiba, ada perubahan yang mencengangkan. Lantai rumah Nenek Siti bergetar hebat, dan suara jeritan yang tidak terhingga menggema di seluruh penjuru rumah. Sesuatu yang sangat besar dan sangat gelap, seakan-akan berusaha bangkit dari kedalaman tanah. Dan kemudian, kejadian yang tidak pernah ia duga terjadi. Nenek Siti yang sebelumnya tampak begitu kuat, perlahan berubah. Tubuhnya yang dulu besar dan penuh kekuatan kini mulai menyusut. Wajah nenek itu memutih, berubah menjadi sosok yang sangat tua dan keriput. Ia terjatuh ke lantai dengan tubuh yang tak bergerak. Nenek Siti yang dulu tampak sebagai sumber teror, kini hanya sebuah bayangan tua yang tak lagi bisa berbicara. Alia merasakan perubahan itu dengan sangat jelas, seakan-akan semuanya kembali normal. Semua ketakutan yang ia rasakan, semua kengerian yang ia alami, mulai menghilang begitu saja. Namun, saat ia menatap tubuh neneknya yang kini tergeletak tak berdaya, tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang sangat mengganggu. Di dekat tubuh Nenek Siti, terdapat sebuah gambaran yang sangat familiar. Itu adalah wajah ayahnya, yang muncul seperti bayangan di dalam lantai. Mata ayahnya menatapnya dengan penuh keputusasaan, dan dari dalam bayangan itu, terdengar suara yang pelan. "Alia, kamu sudah terlambat." Tiba-tiba, tubuh Alia terasa lemas, seolah dunia mulai berputar. Ia terjatuh, tubuhnya terkulai di lantai. Sesuatu yang aneh terjadi di dalam dirinya. Di saat-saat terakhirnya, ia merasa ada dua pilihan yang muncul di benaknya. Apakah ia akan menyelesaikan semua ini, ataukah ia akan menjadi bagian dari perjanjian yang tak pernah bisa dihindari? Namun, saat Alia berusaha bangkit, tubuhnya terasa seperti terkunci. Pandangannya semakin kabur. Dan dalam keheningan yang mendalam, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Alia membuka matanya, dan ia menyadari bahwa ia bukan lagi di rumah neneknya. Ia berada di tempat yang asing, sebuah dunia yang gelap dan tak terhingga. Di sekelilingnya, ada bayangan-bayangan yang berkelip seperti api yang jauh, namun semuanya terasa sangat nyata. Alia berdiri di sana, bingung, merasakan kebenaran yang sangat pahit. Saat itu, ia sadar. Semua ini bukanlah sebuah akhir. Bukan hanya neneknya yang terperangkap dalam perjanjian itu. Alia juga terjebak dalam dunia yang lebih gelap, lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Dan kemudian, suara dari dalam dunia itu terdengar, mengalun dalam kehampaan. "Selamat datang, Alia. Kamu adalah bagian dari kami sekarang." Cerita ini bukan berakhir dengan kebebasan. Semua yang ia alami, semua yang ia lawan, hanya membawa satu hal,
takdir yang tak bisa dihindari. Alia, akhirnya, menjadi bagian dari perjanjian itu. Dan dalam kegelapan yang abadi, ia mulai memahami bahwa kadang-kadang, kejahatan tidak pernah bisa dihancurkan, hanya dapat ditransfer ke generasi berikutnya. Dengan itu, cerita tentang Alia pun berakhir. Namun, dunia itu, dunia kegelapan yang penuh dengan kutukan dan perjanjian, akan terus berjalan tanpa akhir. Tamat.